dari undangan yang telah datang? Kalau tadi sempat saya lihat betul Erick Thohir tiba di Istana Kepresidenan Jakarta. Nama Erick ini punya peluang kuat dan itu Arya itu sebagai Menteri Komunikasi sangat sayang menanyakan konfirmasi betulkah Erick yang akan digabung menjadi Menpora menggantikan Dito di sisa periode. Menjadi Menpora menggantikan Dito di sisa periode jabatan Prabowo Gibran kali ini 2024-2029. Ia tidak banyak memberikan tanggapan, hanya gestur salam sambil berlalu menuju ke ruang tunggu tamu presiden. Kalaupun benar Erick Thohir ini akan mengisi pos Menteri Pemuda dan Olahraga, pertanyaan baru muncul kemudian. Bagaimana nasib dari Kementerian Badan Usaha milik negara? Ke arah mana Kementerian BUMN ini akan berjalan? Mengingat memang masih ada wakil-wakil menteri yang berada di Kementerian BUMN itu, tapi dengan pos yang mungkin saja akan kosong bila benar Erick akan mengisi pos Menpora ini, maka kemana arahnya kemudian? Ini yang tampaknya masih harus perlu konfirmasi lebih lanjut, termasuk membaca dinamika pelantikan pejabat di Kementerian Kabinet Merah Putih ini. Saya mau ajak Anda melihat visual terbaru dari Arif Rahman kembali. Kebijakan apa Ibu? Undang apa Bundung pelantikan atau seperti apa? Nggak tahu. Tunggu perintah dari Pak Seskap, ya. Ya, nanti dengarkan aja, ya. Doain yang terbaik, ya, biar bisa bantu presiden. Barusan tadi. Iya, pokoknya kita perbaiki dan tentunya nanti atas perintah presiden, ya. Saya tadi 2 jam yang lalu ditelepon oleh Seskap untuk kemudian dipanggil ke istana. Ya. Kita tunggu di dalam, ya. Ya, terima kasih ya, terima kasih. Nanti jadi apa, Pak? Terima kasih ya, terima kasih. Saya Rahmat Marzuki. Ya. Amin apa, Pak? Ya, nanti kita tunggu ya, kita tunggu di dalam ya. Apa kebijakannya, Pak? Nanti kita tunggu ya proses di dalam. Belok, ada comberan, belok, ada comberan. Oke, terima kasih ya buat rekan-rekan media semuanya. Ya. Terima kasih. Iya, oke. Makasih. Mundur. Ya, sejam yang lalu lah kira-kira. Undangannya, ya diminta hadir. Baik ya teman-teman ya. Oke. Mister TIW, tanya Mister TIW. Sejam yang lalu lah, ya, sejam yang lalu ya. Ya, makasih. Pokoknya suruh bawa peci gitu. Makasih ya. Iya, ada undangan hari ini. Ya, undangan apa, Pak? Lebih detailnya. Oh, saya nggak tahu pelantikannya nggak. Nanti kita tunggu ya. Menpora ya, Pak ya, sama Menpora. Saya kurang tahu.
Jamari jadi Menko Polhukam betul? Oh, saya kurang tahu. Saya hanya diterima undangan aja, undangan hadir di pelantikan. Jam berapa Pak di infonya Pak? Hah? Jam berapa di infonya undangan ini? Ini rencananya jam 3 ini, jam 3. Jam 3. Jadi sebentar lagi. Bapak pendapatnya gimana Pak Erick Thohir dikabarkan jadi Menpora? Oh, kita kan nggak tahu sama sekali, nggak tahu. Nanti lah setelah pelantikan, nanti setelah pelantikan kita ya. Pelantikan Lanjutkan ya Pak ya. Jadi, kawan lama ini. Bro, tambah keker aja badan ini. Jadi gimana Pak kedatangan hari ini? Ya, ini undangan pelantikan. Pelantikan siapa Pak? Oh, kurang tahu. Nanti kita tunggu. Undangannya kan hanya pelantikan itu aja. Ya, oke. Terima kasih. Ada nama resmi yang dilantik Oh, siapa? belum. Ada pesan nggak Pak untuk yang baru bergabung? Ya, pokoknya selamat bekerja. Kita dukung program Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Antar sun Mas. Lewat mana dia? Sama, hari ini mau dilantik jadi apa sih Mas Angga? Udah rapi. Pelantikannya jadi apa? Kita nanti nunggu tadi diminta Presiden perkuat urusan komunikasi pemerintah. PCO berarti Itu aja. kan Mas kalau Namanya nanti kita tapi tunggu. masih satu bidang nggak sama bidang yang sekarang kan sekarang mau Menkomdigi. Iya, masih. Masih satu jalur. Masih satu jalur, urusan komunikasi. Dia langsung ditunjuk ya Mas. Perubahan nama ya Mas dari PCO sekarang jadi apa? Belum tahu, nanti tunggu. Oh, Mas, gua jadi PCO betul nggak, Pak? Mas, Anakku mana anakku? Cintaku. Dengar PCO Mas. Cuma ganti nama aja. Nanti. Jadi sama hari ini dilantik juga Mas. Nanti nunggu. Kok Ya. nggak pakai peci Mas? Pecinya mana? Oh iya. Selamat Mas. Thank you Mas. Arif. Jadi apa, Mas? Pelantikan. Persisnya saya belum tahu beberapa menteri ya. Sambil jalan ya Mas. Sambil jalan ya. Selamat ya Mas. Betul PCO, Pak. Terima kasih. Nanti namanya apa aku juga. Ya. Dan Jam berapa Mas? Kuat lah ya. Selamat. Jam berapa Mas? Rencananya? Jam 4 undangannya. Selamat ya Mas ya. Selamat ya Mas. Tentu ini adalah kelanjutan dari reshuffle. Presiden ingin memperkuat formasi timnya, tapi seperti apanya kami juga belum tahu dan kita akan lihat sebentar lagi. Pasti untuk yang terbaik. Tugas tambahannya Bu. Tadi saya lihat teman-teman sudah wawancara Pak Wamen, jadi mungkin sudah bertanya langsung. Untuk Pak Wamen yang kabarnya mau ganti Bang Hasan. Nanti pesannya kalau memang sudah ada kepastian dalam pelantikan ya, saya juga belum mengetahui persis. Masukkan aja Bu. Terima kasih Mas. Udah boleh dikasih jalannya kan udah dijawab. Ya saudara, itu tadi sejumlah undangan yang telah hadir di Istana Kepresidenan. Paling tidak yang bisa kami pantau dari gambar terbaru yang dikirimkan oleh jurnalis Kompas TV di Istana Kepresidenan. Yang telah hadir ada Menkomdigi Mutia Hafid, tadi juga ada Wamenkomdigi Angga Raka Prabowo, kemudian ada Pratikno Menko PMK, ada juga Rohmat Marzuki dari Gerindra. Ya, kami juga memantau tadi ada Aprian Syahnur yang memang namanya mencuat sebagai calon Wamenaker, dan juga ada Erick Thohir yang namanya juga disebut-sebut akan mengisi pos Menteri Pemuda dan Olahraga.
tadi. Jam berapa Bu undangannya? Jam 1. Untuk dilantik siap berarti Bu hari ini? Alhamdulillah, insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Mungkin backgroundnya Bu, namanya backgroundnya Bu? Saya nggak tahu, katanya Sekarang di mana jabatan? di wakil BP Taskin. BP Taskin. Iya. Ini dikasih tahu nggak Bu untuk dilantik sebagai? Belum dikasih tahu. Cuma Sekarang disuruh datang aja. backgroundnya mungkin Bu bisa diceritakan Bu? Nggak tahu, saya tadi saya habis rapat ya kan. Tiba-tiba Mas Teddy telepon. Mbak, Ibu ke istana ya pakai baju nasional. Aduh, masuk. Ini malah ngos-ngosan nih. Karena jam 1 udah di teleponnya. Ini sampai tadi bawa baju, aduh asal nyaut aja nih. Jadi wakil BGN bukan Bu? Nggak tahu saya. Oke, makasih ya Ibu. Ayo Ibu, mari. Jam 1. Ya saudara, itu tadi sejumlah undangan yang telah hadir di Istana Kepresidenan. Tadi juga kami pantau dan jurnalis Kompas TV yang juga di Istana Kepresidenan memantau sejumlah tokoh yang telah hadir. Di antaranya yang juga memberikan pernyataan ada Muti Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital. Ini yang menyebutkan bahwa reshuffle memang dilakukan untuk memperkuat kerja Kabinet Merah Putih. Kita kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa di Istana Kepresidenan. Tifal, tadi sejumlah tokoh dan juga undangan telah hadir di Istana Kepresidenan. Pernyataan siapa saja yang kita bisa ambil ataupun telah diberikan kepada jurnalis, Tifal? Tadi yang saya cermati hal yang paling menarik adalah nama Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo yang tiba di Istana Kepresidenan Jakarta dan menyebutkan kepada wartawan tadi, termasuk saya tanyakan juga undangannya dalam hal apa atau kapasitas apa. Undangannya dalam hal apa atau kapasitas apa? Ia menyebut diminta Presiden memperkuat di bidang komunikasi. Tapi katanya namanya saya belum tahu, kita tunggu habis acara. Itu penjelasan yang disampaikan oleh Angga Raka. Mengingat kalau dari informasi yang belakangan saya terima juga bersama dengan teman-teman pewarta Istana, nama Angga Raka Prabowo ini disebut akan memperkuat posisi kementerian lembaga terkait. Dan arahnya, ini masih butuh konfirmasi lagi, arahnya adalah ke kantor komunikasi kepresidenan. Tapi apakah itu betul arahnya ke sana? Semua baru akan terjawab saat nanti proses pelantikan akan berlangsung di dalam Istana Negara Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Itu yang santer beredar. Sekarang saya mau ajak Anda melihat visual terbaru lagi dari tim liputan kami lainnya, Triksi Valencia dan Arif Rahman. Tampaknya ada tamu lainnya yang sudah datang ke istana. Pak, BGN punya 2 wakil baru ya? Ada 2 wakil baru ya Pak sekarang? Tahu, saya diminta untuk dampingi Pak Presiden. Kalau punya wakil baru 2 gitu gimana Pak? Ada 2 Pak? Nanti setelah acara. Nanti setelah acara ya. Udah dikabari belum Pak punya 2 wakil baru Pak? Belum. Saya belum tahu. Saya hanya diminta mendampingi Presiden. Belum tahu sama sekali? Belum diinformasiin Pak? Belum. Undangannya hari ini Bapak? Baru aja terima setengah jam yang lalu. Kalau punya wakil gimana Pak? Wakilnya 2 ya Pak ya? Kan sudah punya ya sekarang juga. 2 lagi Pak, banyak Pak. Setelah acara nanti saya jelaskan. Oke? Bukan nggak sih Pak wakil kepala BGN lagi Pak sekarang? Nggak tahu, nanti kita gantung pelantikan di dalam ya. Nanti ya. Ini maaf kena muka nggak? Dikit. Bang Raju ada Wamenhut ya Bang Jul? Bang Jul Wamenhut ya Bang? Ada undangan tapi saya belum tahu persis ya. Menteri Kehutanan. Reshuffle ini kan hak prerogatif Pak Presiden ya. Sampai detik ini saya belum tahu apa yang terjadi, tapi saya tadi mendapat undangan untuk menghadiri pelantikan ya. Jadi walau alam nanti setelah Tapi kalau ada Wamenhut ntar gimana Pak? Kalau ada pelantikan Wamenhut ya, itu hak prerogatif Pak Presiden ya. Siapapun yang ditunjuk Pak Presiden tentu akan menjadi partner bagi saya untuk memperbaiki ya forest governance kita ya, tata kelola kehutanan kita. Partner yang diharapkan seperti apa emang Bang? Siapapun itu hak prerogatif Presiden. Saya tunggu pengumuman Pak Presiden ya. Sama-sama kita tunggu. Ya, terima kasih.
Dari itu tadi sejumlah tamu undangan yang telah hadir di Istana Kepresidenan. Terakhir yang memberikan pernyataan adalah Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang bilang bahwa memang diundang begitu dan akan memberikan pernyataan setelah acara selesai. Kita kembali ke Istana Kepresidenan untuk melihat siapa lagi yang telah hadir di sana. Kita diundang aja, ada pelantikan siapa yang akan dilantik, saya belum dapat informasi, barangkali nanti sesudah acara pelantikan baru bisa dikomunikasikan. Yang kuat nama Pak Jamari, Pak Prof kenal nggak? Jamari Caniago ini sosoknya seperti apa sih, Prof? Pak Jamari saya kenal dulu Pangkostrat pada tahun 1999 kalau nggak salah, tapi sudah lama tidak bertemu dengan beliau. Apabila Tapi kalau dia jadi Menko Polhukam, bagaimana pandangannya? Cocok kah? Ya kalau beliau jadi ya bagus ya, orang yang punya integritas cukup tinggi ya. Dulu Pangdam Jawa Barat ya, Pangdam Siliwangi sebelum menjadi Pangkostrat, tapi setelah itu saya tidak mengikuti lagi ya karirnya beliau dan lama tidak kedengaran, sekarang muncul lagi namanya. Ya mudah-mudahan saja beliau dilantik sebagai Menko Polhukam menggantikan Pak Budi Gunawan, dan saya kira kalau itu dilakukan betul-betul orang yang sudah dipilih oleh Pak Presiden. Menurut Prof, kenapa pertimbangan Presiden memilih? Saya belum tahu. Kapasitas gitu ya, Prof ya? Tapi berarti punya kapasitas ya, Prof ya? Cocok ya, Cocok. Ini aja tadi saya barusan bertemu dengan BEM seluruh Indonesia, BEM SI datang ke kantor saya untuk melakukan pertemuan silaturahim dan membahas banyak hal, dan kami mendengarkan dan menampung aspirasi yang disampaikan. Dan ada 2 poin yang juga mereka tanyakan mengenai mahasiswa Khairik Anhar, ya mahasiswa Universitas Riau yang sedang ditahan, dan saya sudah koordinasi dengan pihak kepolisian. Saya sebenarnya sudah bertemu dengan beliau waktu berkunjung ke Polda Metro Jaya beberapa waktu yang lalu, dan tetap ditahan sampai sekarang karena beliau itu admin dari medianya Yayasan Lokataru. Jadi masih ditahan, dan saya kira sudah cukup dilakukan pembelaan. Yang penting saya memastikan bahwa tidak ada pelanggaran HAM, dan dia sudah sudah diperiksa menurut KUHAP, dan silahkan dilakukan pembelaan. Yang terakhir juga mereka menanyakan mengenai Bima Permana Putra, ya, salah satu yang disebut oleh Kontras sebagai orang hilang. Tadi polisi juga memberitahu saya bahwa Bima Permana Putra sudah ditemukan di kelenteng di Malang, Jawa Timur. Dia dinyatakan hilang di Glodok pada waktu terjadi kerusuhan akhir Agustus yang lalu, tapi polisi sudah menemukan yang bersangkutan itu ada di sebuah wihara atau kelenteng di Kota Malang, dan sudah diambil oleh pihak kepolisian. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Bro. Beberapa udah. Enggak itu, masih situ.